Saya punya dua orang anak masing-masing umur 9 dan 7 tahun. Alhamdulillah sudah terbiasa mengerjakan sholat walaupun sering tidak lengkap 5 waktu. Untuk puasa Ramadan, Alhamdulillah tahun kemarin full 1 bulan. Tahun ini saya ingin ajarkan sholat taraweh di rumah, Ustaz. Apakah ada tuntunannya jika saya sholat berjamaah dengan anak-anak saya, baik sholat wajib dan taraweh, dan saya jadi imamnya? Anak saya laki-laki dan perempuan, Ustaz. Terima kasih atas jawaban. Mohon doa juga sebagai supaya saya tetap bisa istiqomah mendidik anak-anak agar paham agama. Yang bertanya Ibu. Itu umur 9 dan 7 tahun itu sudah bisa untuk dibawa ke masjid. Ya toh? Umur 7 dan 9 tahun itu sudah bisa diarahkan. Sehingga yang paling baik itu diajak untuk sholat berjamaah di masjid. Karena memang umur 7, umur 9 itu sudah bisa dinasehati, iso diarahkan, sudah bisa diarahkan. Nanti kalau di masjid tidak usah rame-rame. Ya, untuk sholat wajibnya itu lebih baik di masjid. Kalau memang memungkinkan. Nah, kalau memang ada halangan tidak memungkinkan, tidak boleh sholat di rumah, namun keutamaannya dibanding di masjid jelas beda. Karena Nabi kita bersabda bahwa sholat di masjid dengan berjamaah itu kebaikannya 25 kali lipat dibanding sholat jamaah di rumah maupun di pasar. Sholatur rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina dhi'fan. Jadi sholatnya seseorang dengan jamaah di masjid itu kebaikannya lipat gandanya 25 kali daripada sholatnya meski juga dengan berjamaah, namun sholatnya dilakukan di rumahnya ataupun di pasar. Nah, kebaikan sholat jamaah di masjid itu 25 kali. Nah, itu lebih baik diarahkan, diajak jamaah ke masjid. Kalau memang terpaksa betul, sudah maksimal untuk ke masjid kok tidak bisa, maka boleh jamaah di rumah. Dan jenengan jadi imamnya boleh karena anak-anaknya belum ada yang balik. Bisa. Memang Nabi kita menganjurkan agar kita mengajarkan anak kita sholat itu dimulai setidaknya dari usia 7 tahun. Ini isyarat bahwa 7 tahun itu sudah bisa diarahkan, sudah bisa dinasehati, sudah bisa diajari tata cara sholat yang benar. Nah, nanti kalau usia 10 tahun kok masih malas-malasan untuk sholat, maka itu perintah Nabi boleh pendidikannya dengan cara dipukul, itu boleh. Dipukul loh ya, orang diajar. Maka ada yang menafsirkan, menakwilkan pukul dengan pendidikan dan lain sebagainya. Artinya penekanannya kalau usia 10 tahun kok masih malas-malasan sholatnya, hati-hati. Karena masuk usia taklif itu, sudah mukallaf. Ada yang usia 10 sudah masuk usia mukallaf, beban-beban syariat sudah harus dijalankan. Kalau tidak sholat dosa. Kalau perempuan ditandai dengan haid, kalau laki-laki dengan ihtilam, dengan mimpi. Namun ada juga yang ihtilam itu di usia 12 atau 13 tahun. Berarti 10 tahun ini memang wanti-wanti betul. Kalau nanti 10 tahun masih meremehkan sholat, sebentar lagi dia masuk usia mukallaf, beban-beban syariat harus sudah dikerjakan. Kalau ditinggalkan berdosa.
maka penekanannya luar biasa. Nah, kalau usia 10 masih sulit untuk sholat, dikhawatirkan ketika masuk beban usia mukallaf, ya tidak mengerjakan sholat, tercatat dosanya sudah. Karena meninggalkan kewajiban yang menjadi beban syariatnya. Dan biasanya lebih sulit. Kalau usia 10 masuk usia baligh kok sholatnya masih keter, itu akan sulit diarahkan. Maka luar biasa Nabi memberikan pendidikan dan pengajaran. Ajari anakmu sholat usia 7 tahun. Kalau 10 tahun belum sholat, pukullah. Ini untuk kebaikan anak kita. Ya, boleh-boleh saja kalau memang terpaksa ada halangan betul untuk tidak ke masjid, jamaah di rumah silahkan, monggo. Namun usahakan dengan maksimal dulu bawa anak-anaknya untuk ke masjid. Kenalkan dengan masjid sejak dini. Jangan sampai anak-anak kita tidak kenal masjid. Kalau sampai anak-anak tidak kenal masjid, kekuatan Islam akan hilang. Karena anak-anak kita inilah generasi berikutnya. Orang Islam kok nggak kenal masjid, sudah loyo nanti. Kekuatan Islam akan hilang kalau umat Islam sudah jauh dari masjid. Ya, ada lagi.